Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Isu-isu Globalisasi dalam Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NPM 191401. Saya sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji pertama dan dia akan dilanjutkan oleh penyaji kedua yaitu Nur Adilah. Isu-isu globalisasi dalam pendidikan. Pendidikan selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, berada di era baru yang disebut sebagai era globalisasi. Pendidikan harus mampu menghadapi tantangan baru sebagai konsekuensi dari dinamika zaman yang disebut era globalisasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan suatu strategi baru yang solutif dan antisipatif. Apabila tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan strategi lama, maka segala usaha yang dijalankan akan menemui kegagalan. Hal ini menuntut para pemikir dan praktisi pendidikan agar dapat menemukan strategi pendidikan yang tepat untuk menghadapi kehidupan global. Dengan demikian, para pemikir dan praktisi pendidikan memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang konsep globalisasi, dampaknya globalisasi pendidikan, pengelolaan pendidikan di era globalisasi. Pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan memiliki daya saing secara global. Buku mengkaji isu-isu global dalam manajemen pendidikan. Buku ini sangat penting dibaca bagi praktisi pendidikan, akademisi maupun mahasiswa khususnya studi manajemen pendidikan. Saya Nur Adilah, saya sebagai penyanyi kedua. Ada banyak penyebab yang menghadang kita sebagai pendidik dalam upaya memberikan bekal akhlak yang baik kepada anak didik kita. Antara lain adalah 1. Arus globalisasi yang memiliki perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, karena dunia pun bahkan sekarang hanya seukuran ujung jari. Saat itu kita bisa mengakses banyak informasi yang negatif maupun positif di mana-mana. Bila anak didik tidak memiliki agama yang kuat, hal itu bisa menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kita, keluarga dan bangsa. Yang kedua, pola hidup yang telah bergeser. Moral para pejabat yang amat melekat dengan kata-kata korupsi, curang, tidak peduli ada kesusahan orang lain, karena bila mengeluarkan pendapat sangat diragukan ketulusannya dan keseriusannya. Yang ketiga, moral para artis yang rupa-rupanya menjadi panutan para anak didik. 4. Kurikulum sekolah mengenai dimasukkannya materi moral dan budi pekerti ke dalam setiap mata pelajaran juga cukup sulit. Yang kelima, ekonomi Indonesia yang tidak dapat diabaikan keberadaannya begitu saja, karena bagaimanapun itu sebuah kebijakan pasti akan memerlukan dana yang besar agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Demikian presentasi kami kali ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.